Ketiga kali ya? Ya, jadi gitu Bang. Jadi sebenarnya kita agama ini kan, itu kita ini banyak berbicara hal-hal yang bersifat kosmik. Hal-hal yang bersifat sesuatu yang tidak terlihat atau yang tidak kasat mata gitu ya. Ya, itu namanya beriman, Bang. Iya, makanya kita bilang beriman kan. Kita ini orang, makanya disebut orang-orang yang beriman. Nah, Ya, sekarang betul. saya tanya kepada Anda, masalah apa yang terjadi setelah kematian. Saya, Anda adalah orang-orang yang nggak pernah keluar dari udah mati terus hidup lagi, betul? Ya, betul, betul. Oh, nggak sempat kita masuk alam kubur terus keluar lagi, betul nggak? Betul. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam, betul nggak? Belum tahu kita. Iya, Muhammad saya tanya kepada Anda, apakah dia pernah ngalamin sesuatu seperti itu? Pernah dia masuk dalam kubur terus dia keluar lagi? Nah, sejauh ini yang saya tahu belum ada seperti itu, Bang. Nah, lalu bagaimana kita tidak mengambil kesimpulan bahwa pertanyaan-pertanyaan alam kubur, man robbuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu? Dari mana kita tidak mengambil kesimpulan bahwa itu adalah pertanyaan-pertanyaan halu dari Muhammad? Oh ya. Jadi seorang nabi itu, bahkan bukan seorang nabi saja, Bang Edis ya. Jadi informasi itu tentang alam kubur itu sudah didapatkan dari para sahabat. Contohnya Sayyidina Ali adalah apa namanya yang bisa melihat alam kubur, Bang. Sayyidina Ali itu kan menantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mah kita Jadi sama beliau saja ngobrol dengan pengikutnya Lia Eden. Bang, kalau cuman cerita bahwa nanti di alam kubur begini, di alam kubur begitu, Lia Eden bisa Bang, Ahmad Musaidek bisa. Semua orang bisa mengklaim Bang, namanya mendapat wahyu. Kalau cuma dapat wahyu, semua orang bercerita bisa seperti itu. Oh, si Anu dibawa ke surga. Luga Tambunan juga bisa. Gimana? Sekarang itu pembuktiannya. Bang, tahu nggak apa yang Bang, tahu nggak di dalam Bible apa yang Yesus katakan? Yesus bercerita tentang apa? Yesus bercerita tentang kehidupan yang akan datang. Yesus bercerita tentang kebangkitan. Yesus bercerita tentang hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang kosmik, tentang surga, tentang neraka dan lain sebagainya. Padahal kan Yesus belum pernah masuk surga, Bang. Nah, di dalam Bible ya dikatakan bahwa Yesus disalibkan oleh dari bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ya. Kemudian dikuburkan selama 3 hari. Kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Gini, Bang. Dan murid-murid kan bersaksi dan memberitakan tentang hal tersebut. Oh. Jadi kebangkitan Yesus itu mengkonfirmasi menjadi sebuah kunci jawaban dari semua yang dikatakan dia tentang hal-hal yang kosmik itu, tentang adanya kebangkitan, tentang adanya hal-hal yang kita bicarakan ini, adanya kehidupan setelah kematian. Makanya pernyataan Yesus bisa dipercaya. Dan Yesus juga melakukan mujizat-mujizat. Bagaimana Yesus membangkitkan orang mati, mencelikkan mata orang buta dan lain sebagainya. Itu pun Al-Quran mengkonfirmasi itu. Dan murid-murid bersaksi tentang itu. Apa yang Yesus katakan? Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Yesus memberitakan itu. Pergilah, beritakanlah semuanya ini. Kamu saksi dari semuanya ini. Beritakanlah kabar tentang ini dari Yerusalem, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Tuh murid-murid menjadi saksi semuanya itu. Makanya di dalam Injil dikatakan,
Apa yang kami lihat dengan mata kami sendiri, apa yang kami raba dengan tangan kami sendiri tentang firman yang hidup, itulah yang kami beritakan kepada kamu. Kalau memang Al-Quran mengkonfirmasi seperti itu juga, Bang, berarti Yesus itu adalah Isa ya, Bang? Betul ya? Iya, tetapi versi palsunya. Wah, Iya. ya. Muhammad ingin mengambil atau umat Islam ingin membawa-bawa nama Yesus supaya ajaran mereka laku. Sama seperti Lia Eden. Lia Eden kalau nggak bawa-bawa nama Islam nggak laku di ajarannya. Iya, membawa yang sudah ada. Agama yang sudah ada, pemahaman yang sudah ada disambung-sambungin. Contoh Lia Eden. Saya ditemui oleh Jibril. Itu kan karena memang Lia Eden itu kan Iya karena kamu lahirnya nggak percaya sama Lia Eden gimana? Coba kamu percaya sama Lia Eden. Pasti kamu percaya ditemui Jibril. Sama seperti Anda percaya sama Muhammad. ya. Semua orang tuh cuman, kalau ngaku itu semua orang bisa. Kalau cuman ngaku semua orang bisa. Harus ada tandanya. Betul nggak? Ya. Iya. Makanya Tuhan itu ketika mengutus para nabinya, dikasih tanda. Tandanya itu berupa tanda ajaib atau mujizat. Biar dia itu nggak cuma ngomong, omon-omon aja. Harus punya yang namanya tanda ajaib, tanda mujizat. Begitu. Ya, masing-masing Musa nabi diberikan tanda ajaib. Nabi-nabi diberikan tanda ajaib. punya tanda-tanda ajaib, Bang. Nabi Iya, Muhammad, sekarang saya tanya apa tanda ajaibnya Muhammad? Nabi Muhammad kan ada di belakangnya ada tulisan kan, Bang? Tompel. Seperti tato seperti itu, Bang. Tato. Nah, Tato itu bukan tanda ajaib. Ditulis enggak di punggung Nabi Muhammad itu kan ada tulisan kan, Bang? Bukan ada tulisan, ada daging menggumpal. Tulisan sih. Allah wahdahu la syarikalah, Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tulisannya seperti itu, Bang. Bang. Nah, kan abang kan Bang Edis bukan itu, bukan itu. Di punggung Muhammad itu bukan ada tulisan seperti itu. Di punggung Muhammad, sebentar ya, saya putarkan kepada Anda. Bukan tulisan, tetapi daging. Perhatikan, perhatikan. Perhatikan. Daging tapi seperti tulisan, Bang. Sebentar, Bang, sebentar. Dengerin dulu. Bahira memperhatikan Nabi SAW, ini semua ciri yang disebutkan dalam Injil ada. Dia masih bimbang, dia ingin buktikan satu hal. Apa itu? Dalam Taurat dan Injil juga disebutkan setiap nabi itu punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian, teman-teman? Sekarang sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan. Dan daging itu berwarna merah kehitam-hitaman dan memiliki bulu yang lebat. No. Bayangin nih, kalian dikerjain. Tulisan, Bang. Kalian ini dikerjain, bukan tulisan, daging tulisan. Ya, tulisannya itu Allah wahdahu la syarikalah, Muhammadan abduhu wa rasuluh. Buset, makin tinggi lagi dongengnya mereka ini, teman-teman. Abang aja yang nggak tahu. Dengerin. Belajarnya 13 tahun belajar Al-Quran, Oke, belum tahu, Bang. Bang Edis. Tunjukin dalilnya di mana dagingnya itu berupa tulisan. Tato, begitu maksudnya? Ya seperti tulisan tadi. Tato. Ada tatonya. Bang, gini ya. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa nama Muhammad itu tertulis dalam Injil dan Taurat. Betul? Ya, betul. Terus bahkan tadi, coba dengerin dulu ya Bang ya. Jangan dipotong dulu Bang, jangan dipotong. Coba dengerin dulu. 1 menit aja. Bahira memperhatikan Nabi SAW, ini semua ciri yang disebutkan dalam Injil ada. Dia masih bimbang, dia ingin buktikan satu hal. Apa itu? Dalam Taurat dan Injil juga disebutkan setiap nabi itu punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian, teman-teman? Sekarang sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan. Dan daging itu berwarna merah kehitam-hitaman dan memiliki bulu yang lebat.
Maka Bahira berkata, hai anak kecil, apa kau izinkan saya untuk melihat punggungmu? Dia mengatakan, iya silakan. Dibuka oleh Nabi SAW. Begitu dia lihat tanda itu, lalu Bahira menciumnya dan mengatakan, kaulah orangnya. Lihat tuh, bagaimana Tapi- ustadz-ustadz, ulama-ulama ngerjain umat Islam. Sejak kapan tanda kenabian dalam Taurat dan Injil berupa tompel kayak begitu? Itu dalam bentuk tulisan bang. Kalau apa? Tidak Abang Edis aja ada dalam Taurat tanda kenabian berupa tompel. Taurat yang mana? Kalau Yesus apa bang ininya? Oh, tandanya. Taurat yang sudah dipalsukan. Di mana Taurat dan Injil yang menubuatkan kedatangan Muhammad, yang mengatakan bahwa tanda kenabian berupa tompel? Bu, Tauratnya sudah hilang. Berat. Makanya bilang, kalian itu orang yang sudah dikadalin. Sembuhlah kau setan. Tahu nggak? Kalau ada dukun-dukun zaman dulu, ambil air putih, disembur. Pergilah kau. Saya sedang mau bilang begitu sama kalian. Pergilah wahai kedunguan. Hus, kedunguan. Nggak ada di dalam Taurat dan Injil tanda kenabian itu berupa tompel. Kapan waras, Bang? Kapan waras? Udah tahun berapa ini? Tanda kenabian kok berupa tompel? Sejak kapan? Aduh. Gini bang. Kalau Yesus itu tanda kenabiannya di mana bang? Melakukan mujizat, membangkitkan orang mati, mencelikkan mata orang buta, orang lumpuh berjalan. Misalnya, ketika Yesus sedang mengajar di salah satu rumah. Berarti sama kisahnya dengan Nabi Isa di dalam Al-Quran seperti itu juga bang? Sebagian, tapi sebagiannya dipelintir. Contoh sebagian yang dipelintir oleh Muhammad. Dikatakan bahwa Isa menyuruh menyembah Allah. Sedangkan Allah itu Tuhan negeri Mekah, para penyembah berhala. Sejak kapan Isa nyuruh nyembah Allah itu sejak kapan? Segini aja, kita cara membuktikannya gampang, secara ilmiah dan akademis. Nggak usah kita ngomongin iman. Isa berbahasa apa dia? Apakah dia berbahasa Jawa? Enggak. Apakah dia berbahasa Banjar? Kada. Oke, berbahasa apa dia? Nasrani ya? Kurang tahu, Ibrani atau Ibrani? Ya. Taruhlah dia berbahasa Ibrani atau berbahasa Aram. Coba, sejak kapan dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aram ada kosakata Allah? Sampai hari ini buka kamus bahasa Ibrani dari A sampai Z. Nggak ada kata Allah itu di dalam. Makanya kalau Isa menyuruh menyembah Allah itu adalah fitnah yang nyata. Tapi kan di Injil itu Gimana? tulisannya Allah kan tulisannya. Bang, di dalam bahasa Ibrani tidak ada kosakata Allah. Di dalam bahasa Aram tidak ada kosakata Allah. Allah itu bahasa Arab. Makanya Isa di dalam Al-Quran tiada lain, tiada bukan adalah orang Arab. Gimana Anda ini? Makanya kita mengkaji secara ilmiah saja biar kita nggak debat kusir. Gini bang, kalau Tuhan Bapa nih kan di Nasrani kan ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak kan gitu ya. Inilah saya bilang, Ya. Bang, kalau Anda belajar Kristen, di dalam Kristen itu yang dimaksud Trinitas atau Tritunggal dalam Kristen itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Iya, Bapa di surga, kemudian anak itu Yesus yang diutus oleh Bapa di surga, utusan Bapa di surga, dan Roh Kudus. Tapi orang Islam berkata, Trinitas itu Allah, Isa, dan Maryam.
Gini Bang, gini. Makanya saya bilang Bang, Quran itu buku salah alamat. Gini Bang, gini. Kalau memang misalkan Yesus dengan Isa itu berbeda, sejak dulu saya waktu kecil ya, mungkin SD sampai 2011, 2013 itu saya lihat di kalender itu ketika libur nasional itu namanya Bang kenaikan Isa Al-Masih. Ya kan? Nah, karena orang-orang Nasrani ini takut diklaim oleh orang Islam, nggak tahu ya apakah ini betul atau tidak. Sekarang diganti namanya Yesus. Diganti namanya Yesus. Dulu waktu di Injil Perjanjian Baru 2011 ya, atau kalau ada salah tuh 2011, Injil Perjanjian Baru itu masih Isa Al-Masih Bang namanya, bukan Yesus. Yesus ini baru-baru aja. Yang jawab? Gimana? Ya, jadi rujukannya itu bukan kalender Bang. Ada-ada saja rujukannya kalender. Bang, waktu Kristen ada, tenang dulu. Waktu Kristen ada, itu kalender kita belum ada. Gimana? Masa rujukannya jadi kalender? Ada-ada saja ada ini. Gini Bang, gini ya. Yang saya bingung tuh gini Bang. Kan kata Abang Yesus dengan Isa itu kan berbeda. Tetapi ketika saya lihat kalender yang dulu 2011 itu masih ingat saya Bang. Itu peringatan kenaikan Isa Al-Masih, bukan Yesus Al-Masih. Yesus Kristus bukan. Tetapi ya, itu pertama Isa begini. Al-Masih. Baik. Kenapa kok tiba-tiba sekarang ini sudah diganti ini kan Desember 25 Desember 2025 kelahiran Yesus Kristus. Hilang sudah Isa Al-Masihnya. Kemana Isa Bang? Iya, karena dulu orang berpikir bahwa Isa dan Yesus itu sama. Ternyata sekarang di zaman internet ini sudah diketahui bahwa Isa itu adalah orang Arab dan karang-karangannya Muhammad. Makanya diganti. Gimana? Lagian patokannya bukan kalender. Karena Kristen itu sudah ada lebih dahulu sebelum kalender itu dibuat. Sebelum Indonesia merdeka. Gimana sih Anda ini? Pola pikirnya bagaimana sih Anda ini? Begini sebentar, gini. Ya. Terus. Dulu kata Anda kalender zaman dulu kenaikan Isa Al-Masih. Kelahiran Isa Al-Masih. Zaman dulu kan belum ada, zaman dulu kan internet belum ada. Jadi orang belum melek. Zaman dulu kan belum muncul para apologet. Makanya yang menguasai apa-apa serba muslim. Media segala macam ya kan yang menguasai muslim. Dan sekarang ketika orang Kristen bermunculan baru pada sadar. Begitu. Berarti orang Kristen sekarang berpedoman kepada Google, bukan berpedoman kepada, kalau saya pahami seperti itu. Macet Bang, saya nggak dengar. Sebentar. Halo? Iya silakan coba. Bang saya nggak dengar tadi, ulangin coba. Nah, berarti kesimpulannya bahwa orang Kristen yang saat ini, yang sekarang, berarti pedomannya bukan Injil lagi ya Bang, tetapi Google tadi ya. Seperti itu ya. Google bersumber dari mana? Google kan sumbernya dari manusia Bang. Yang membuat kan manusia. Iya, sumber rujukannya dari mana? Sumber rujukannya? Ya dari kitab Bang. Iya, itu Anda tahu gimana. Nah, makanya saya bilang tadi, gini Ali, kita jangan bahas itu lagi. Kayak bahasan Anda ini gak ada mutunya. Gini, di dalam Al-Quran, ada nggak disebutkan keselamatan kepadaku ketika aku dilahirkan, ketika aku wafat dan dibangkitkan kembali? Ada nggak pernyataan Isa seperti itu?
Lupa ya, atau kurang tahu saya nih. Mana tahu Anda tentang Islam. Di dalam Kan tentang Quran Isa. surat Maryam. Nggak tahu saya. Baik, saya tampilkan saja ayatnya. Saya tampilkan. Saya tampilkan ya, Quran surat Maryam ayat 33 ya. Maryam 33. Bentar ya. Saya akan tunjukkan surat Maryam ayat 33. Nih, saya balikin dulu kamera saya sebentar. Bentar nih Bang ya. Biar Anda tahu nih, Anda itu disuruh merayakan Natal. Mana Anda itu? Justru Anda nggak boleh maulidan. Maulid itu justru yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran. Nggak ada diucapkan keselamatan atas kelahiran Muhammad, nggak ada. Bang, ini Ada, Quran Bang. surat Terus. Maryam 33, betul? Iya. Oke, apa dikatakan di sini? Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Betul? Ya. Ini siapa yang ngomong begini? Kalau Anda baca ayat sebelumnya, ini yang ngomong begini itu Isa. Ya, Nabi Isa, Isa Bang. ya. Ya, Ya, coba ya, 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 betul. kita baca dari ayat 30 ya. Ya, Dan dia betul. menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia Ya. memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Oke, ini Isa ini baca ya sebelumnya ya. Nah, Isa Dan aja sholat, Bang. iya, makanya saya bilang Isa versi apa Al-Qur'an itu udah Yesus KW. Dan berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Nih. Ya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Terus ayat selanjutnya. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang membawa berbantah tentang kebenarannya. Itu pernyataan-pernyataan Al-Quran. Sebagian diantaranya asli, sebagian diantaranya dibuat-buat untuk membenarkan agama Islam. Nih, saya balikin dulu kamera saya sebentar. Tapi sekalipun demikian Bang ya, sekalipun demikian, saya mau tanya kepada Anda, benar nggak di situ dikatakan bahwa selamat atas kelahiran Isa, atas dan nanti wafatnya dan dibangkitkan kembali? Ada statement seperti itu nggak? Ada. Oke, berarti menurut ayat tersebut, berarti ketika Isa dilahirkan atau Yesus bahasa Anda, bahasa yang Anda maksudkan begitu ya. Berarti ada hari raya Natal, betul? Hari raya Natal itu bikinan para pastor, Bang. Bukan Nabi Ya Isa udah, yang kalau begitu kapan Isa lahir? Kapan Isa lahir? Mumet sendiri. Oke, kita nggak bahas tanggal lahirnya. Terlepas daripada tanggal lahirnya kapan, berarti kelahiran Isa itu ada ucapan keselamatan nggak di situ? Selamatlah ketika aku dilahirkan, ketika aku wafat dan dihidupkan kembali. Ada nggak? Ada. Oke, sekarang saya tanya, di dalam Al-Quran ada nggak ucapan selamat ketika Muhammad dilahirkan? Tidak ada, Bang. Mana? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, makanya maulidan itu haram. Gimana Anda itu? Tidak ada dalilnya untuk merayakan mengucapkan selamat atas kelahiran Muhammad. Justru yang mengucapkan kelahiran selamat atas kelahiran itu adalah Isa. Oh ya, terus. Terus siapa orang yang suci menurut Al-Quran? Menurut Al-Quran siapa orang yang suci?
Menurut Al-Quran, ya termasuk Nabi Isa itu, Bang. Bukan termasuk Nabi Isa, cuman Isa disebutkan manusia yang suci. Ngarang aja ada nih. Tidak ada di dalam Al-Quran orang yang suci yang disebutkan suci kecuali Isa. Coba Ya, betul. sebutkan satu orang suci dalam Al-Quran selain daripada Isa. Siapa? Ya. Banyak, Bang. Di dalam Sebutin Al-Quran ayatnya. Contoh seperti Luqmanul Hakim. Mana? Coba sebutin ayatnya. Kalau secara spesifik nggak ada, Bang. Cuman Allah Subhanahu Wa Taala Iya, Anda ini ngarang bebas. Gak ada dalilnya, Bang. Muhammad disebutkan orang yang suci, gak ada. Bahkan Muhammad tuh disebutkan orang yang berdosa. Gimana Anda ini? Bahkan Muhammad itu, Bang, Muhammad itu digambarkan dalam Al-Quran orang yang, mohon maaf nih. Muhammad itu digambarkan oleh Al-Quran orang yang mata duitan. Anda tahu nggak? Enggak. Nggak percaya. Di dalam surat Abasa, nih saya tampilin, memang mereka Muslim ini banyak nggak ngerti Al-Quran. Bentar ya. Waduh, Anda tidak percaya ya. Di dalam Al-Quran, Muhammad itu digambarkan sebagai sosok yang berkali-kali ditegur sama Allah. Lihat ya. Surat Abasa, ya. Nih. Kita buka surat Abasa ayat yang pertama ya, sampai ayat yang anu ya. Nih sebentar ya Bang ya, sabar. Pelan-pelan Bang ya. Sungguh Anda ini nekat. Muhammad kalau ada orang miskin, orang buta datang kepada dia, mukanya sepet. Sepet muka dia. Tapi kalau pembesar yang banyak duit yang datang, nih, saya balikin. Anda nggak percaya dengan kelakuan Muhammad, ini tidak tahu dia. Ini surat Abasa ayat yang pertama, betul? Bentar. Betul? Betul? Abasa wa tawalla, betul? Ya. Oke, dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Tahu nggak penjelasannya? Penjelasannya tentang apa? Terlihat perubahan dan rona masam Rasulullah SAW. Nabi berpaling karena seorang laki-laki buta, yaitu Abdullah bin Umi Maktum, datang meminta bimbingan. Saat itu Rasulullah SAW sedang sibuk mendakwahi para pembesar Quraisy. Ya kan? Jadi karena ada yang datang ini hanyalah orang buta, orang miskin, gak ada duitnya. Muka Muhammad sepet. Gak ada duitnya nih orang. Terus kita lanjutkan ke ayat yang kedua. Ya. Lihat nih. Ya, yang kedua Bang. Ayat kedua Bang. Perhatikan ayat yang kedua. Anja'ahul. Karena telah datang seorang buta kepadanya. Ayat keempat. Tahukah kamu, maksudnya Muhammad, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa. Ayat keempat. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Ayat 6. Perhatikan. Adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup, orang-orang yang banyak duit maksudnya. Perhatikan, apa ayat ketujuhnya? Maka kamu melayaninya. Lihat nih, kita fokus ke ayat ini ya. Nih, perhatikan. Adapun orang-orang yang merasa dirinya cukup, perhatikan. Orang-orang yang merasa dirinya cukup, apa katanya nih? Nih ya, perhatikan. Adapun orang-orang yang merasa cukup dengan dirinya karena memiliki harta dibandingkan iman nih. Karena ada orang-orang yang banyak duit. Adapun orang-orang yang merasa dirinya cukup, yaitu orang-orang kaya, pembesar-pembesar Quraisy, maka Muhammad melayani. Perhatikan ya. Nih, Muhammad langsung sigap dia nih. Maka kamu melayaninya nih. Lihat nih.
yakni kamu menghadap kepadanya dengan wajah dan percakapanmu. Nih. Sedangkan dia menampakkan ketidakpedulian nih. Engkau justru mengharap mereka memeluk ajaran beriman kepada kamu nih. Nih. Itu biar Anda tahu. Kelakuan Muhammad. Beda Bang, beda. Kalau Anda baca Injil, kalau Anda buka Injil, beda jauh dengan Yesus. Yesus itu malah justru dia bercengkrama dengan orang-orang awam, orang-orang miskin, orang-orang nggak punya. Dia malah mengkritik para pembesar-pembesar, ulama-ulama Wahyudi. Ini yang Yesus yang Bang Edis maksud ini kan yang Yesus yang disalib itu kan ya? Iya, makanya saya bilang Isa itu Yesus versi KW. Berarti Yesus yang Abang Edis maksud ini Yesus yang disalib itu kan? Betul. Bukan Yesus yang naik ke atas kan? Ya, Yesus yang disalib itu adalah Yesus yang naik ke surga juga. Gimana? Karena setelah bangkit Yesus naik ke surga. Setelah mati gitu ya? Iya, kemudian Yesus naik ke surga, Yesus bangkit. Setelah mati, sebentar. Setelah disalib, mati, kan wafat kan? Mohon maaf. Habis itu dinaikkan ke atas, kayak gitu. Ya, bangkit ya, menunjukkan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Berarti ya versi kami di Al-Quran itu kan kalau Nabi Isa itu kan diserupakan dengan si Yudas Iskariot itu kan. Nah, mau bahas ini lagi. Baik, sebentar. Di dalam versi agama Islam, orang-orang hendak menyalibkan Isa. Ya, betul. Lalu ada orang lain yang wajahnya diganti jadi wajahnya Isa. Itu bukan orang lain sih, itu sahabatnya si Nabi Isa itu yang berkhianat kepada Nabi Isa. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyerupakan wajahnya sama seperti Nabi Isa dan orang-orang mengira itu adalah Isa. Sebenarnya bukan Nabi. Berarti Allah membuat wajahnya Isa ditempelin ke wajahnya itu. Ya. Sehingga jadi dia disangka Isa. Ya, betul. Malah dia disalibkan. Ya, yang si Yudas itu yang disalibkan seperti. Oke, berarti akibat dari situ orang-orang berarti pada tertipu enggak? Ya. Oke, kalau ada orang-orang yang tertipu berarti ada penipunya, betul? Iya, penipunya ada. Siapa penipunya? Ya Allah itu sendiri kan, karena Allah itu selamat, Allah Maha Penipu. Berarti Anda sedang memberitahu kepada kita di sini bahwa Allah seorang penipu. Ya, untuk menyelamatkan hamba Allah tadi kan, si Nabi Isa tadi kan. Untuk menyelamatkan hamba Allah harus menjadi seorang penipu. Ya, diserupakan tadi Bang, diserupakan bahasanya itu diserupakan. Iya, berarti Allah menjadi seorang penipu. Iya, saat itu kan. Berarti salahnya siapa kalau begitu? Ketika orang-orang menyangka itu adalah Isa. Salahnya adalah yang si pengkhianat tadi. Ya, salah Allah sendiri gimana? Orang Allah yang bikin dia jadi Isa kok, gimana? Memang ajaran mereka ini memang makin dipelajarin teman-teman, makin ingin membuang ya ke tong sampah. Jadi semakin kesini semakin yakin bahwa Islam adalah agama yang benar Bang. Kalau menurut saya ya. Abang Edis tadi aja belum bisa menjawab ya. Apakah dari mana dapat nama Yesus itu kan? Padahal kan dulu namanya Isa Al-Masih. Coba Abang buka di Perjanjian Baru itu yang 2011 itu cetakan dari kalau nggak salah LIA gitu nah. Itu cetakan kitab Injil yang versi LIA yang 2011 coba. Saya kalau dengar dia ngomong ini, saya teringat dengan teman saya bernama Abdul Muiz ini. Saya ingat, nggak tahu di mana sekarang orangnya. Sungguh negatifnya. Berarti Abang
mempelajari agama abang Kristen sendiri belum sepenuhnya juga ya, karena perjanjian baru yang kitab-kitab yang terdahulu belum dibaca bang. Oke Kalau lah, Bang. kalau Ini pertama-tama saya mau bilang begini, Bang. dengan- Di dalam Quran tidak ada narasi nama murid-murid Isa itu adalah Yudas, nggak ada. Ada seorang murid yang mengkhianati Isa, nggak ada dalam Quran itu, Bang. Itu semua karang-karangan kalian, Bang. Di dalam Quran apa ada murid Isa mengkhianati Isa? Cari aja bang, cari sendiri. Cari. Saya udah baca Quran itu 100 kali katam, nggak ada di situ muridnya Isa mengkhianati Isa, itu nggak ada. Ngarang-ngarang saja Anda ini. Itu sahabatnya bang, sahabatnya Nabi Isa. Memang Di sekaligus mana juga ada sahabat Nabi Isa bernama Yudas itu di mana? Di Quran surat berapa? kalau secara ininya nggak ada bang di Al-Quran. Terus dapat dari mana? Itu dapatnya dari para ulama-ulama kami. Ulama dapatnya dari mana? Ulama mendapatkannya dari apa namanya? Kalau di dalam Islam itu kan ada namanya Al-Quran, hadis, dan qiyas apa? Ada khobar namanya. Nah, Ya dapatnya khobar dari mana? Ujung-ujungnya dari mana? dari para sahabat, dari Sahabat tabi'in, dapatnya dari mana? dari Rasulullah. Rasulullah SAW. dapatnya dari mana? Dari malaikat Jibril, bang. Jibril lagi. Bang, cerita itu dapatnya dari nyontek, dari nyolong, dari ngintip kitabnya orang Kristen. Dari Jibril, ngarang aja nih. memang kami akui Al-Quran itu memang apa namanya, memang dari Injil, dari Taurat, dari Zabur. Iya, makanya saya bilang, Bang, Islam itu tiada lain, tiada bukan adalah agama yang bahan-bahannya diambil dari orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian dibikin gado-gado, terus ditempelin ke agama orang Arab, agama Quraisy. Makanya dulu Muhammad itu waktu awal-awal jadi nabi, kiblatnya dia kemana? Ke Yerusalem, ke Masjidil Aqsa. Betul nggak? Betul. Iya. Dulu dia nggak percaya sama Ka'bah, dia bilang itu tempat penyembahan berhala. Kalau memang itu kiblat sejak awal, itu kiblatnya Ibrahim, nggak mungkin dia dari awal kiblatnya nggak itu, kiblatnya ke sana dulu. Dia karena dia ingin gabung ke agama Yahudi dan Kristen, tapi karena Yahudi dan Kristen tahu bahwa Muhammad bukan nabi melainkan nabi-nabian, akhirnya Muhammad kecewa. Lalu dia pindahkanlah kiblatnya ke kiblat orang-orang Quraisy. Nah, barulah tercipta agama baru. Nah, agama orang Quraisy yang dibumbu-bumbu Yahudi dan Nasrani. Sesimpel itu kok sebenarnya. Gak ada hubungannya. Sejak kapan Ibrahim ke Ka'bah gimana? Ngarang. Ya belajar lagi lah bang. Banyak belajar ya. Nanti kalau udah banyak membangun ilmu datang Ka'bah ke sini. Oke. Dengan Nabi Ibrahim, bang. Gimana? Nah, yang membangun Ka'bah itu kan pertama kali adalah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Iya, cerita-cerita itu dibuat terkemudian, bang. Karena Muhammad tidak mendapatkan simpati dari Yahudi dan Nasrani, dia bikinlah agama baru. Ya. Karena kalau kita baca cerita-cerita itu nggak masuk akal. Ketika Ibrahim dan Ismail mendirikan di situ Ka'bah, ada orang di sana waktu itu? Ada orang nggak? Nggak ada. Ngapain dia ke sana? Nggak ada orang di sana, mau mati gimana? Ceritanya kan begitu kalau kita baca, ya kan? Ya. Betul nggak? Betul. Iya, nggak ada penduduk, nggak ada apa di situ. Masa mau di situ tuh semua ngapain di situ? Mau beli beras dari mana? Mau makan dari mana? Ada-ada aja. Itu semua cerita-cerita yang dikarang-karang kemudian, bang. Gitu loh. Lagi pula asal usulnya dari mana sih Ibrahim itu? Asal usulnya dari mana dia?
Asal-usul Nabi Ibrahim Iya, dia lahir dan besar di mana? di Yerusalem kan? Iya, dia itu sebenarnya bukan dari Yerusalem, dia itu dari Ur-Kasdim. Ur-Kasdim itu sekarang itu waktu itu negeri Babel, orang Irak sekarang ini. Dia dari sana. Oh. Bagaimana dia jalan ke Mekah itu dalam ceritanya dari mana? Dari Mekah ke Yerusalem itu 1.800 kilometer dari Aceh sampai Surabaya itu. Gimana Anda ini? Ngapain dia kurang kerjaan itu namanya? Disebutkan istrinya kan disuruh pergi kan sama dia kan, betul nggak? Siapa tuh? Siti Hajar. Hajar, betul. Ya. Lalu Hajar membawanya ke Ka'bah begitu kan? Iya, Ismail. Iya, dari mana itu jaraknya 1.800 kilometer? Kan bebas Anda ini. Makanya kan Siti Hajar itu kan ditinggalkan lama sekali Bang. Sampai-sampai kehabisan makanan kan. Iya, itu nggak ada di Quran Bang. Cerita itu nggak ada di Quran. Di dalam Quran nggak ada Ibrahim punya istri 2. Kalau Anda baca Quran, di Quran itu nggak ada indikasi Ibrahim punya istri 2. Kan Nabi Ishak kan anak Nabi Ibrahim dari istri yang kedua, Sarah. Nggak ada itu dalam Quran. Itu adanya dalam Bible. Makanya kalian lebih percaya Bible daripada Quran. Oke, udah Bang. Nanti Anda belajar dulu lah. Anda banyak nggak taunya. Jadi mumet saya ngomong sama Anda. Oke, Anda setelah belajar nanti baru kesini lagi, oke? Bang. Terakhir ya, terakhir. Jadi intinya apa namanya tadi, kita kembali ke Yesus tadi ya. Saya masih agak-agak puyang tuh di situ antara Yesus itu dengan Isa itu apakah sama. Jadi mohon nanti kalau bisa Abang buka itu yang Injil yang itu yang 2011 itu. Saya penasaran itu apakah benar. Tapi saya lihat kemarin tuh di YouTube ya, ketika dibuka itu memang tulisannya itu Isa Al-Masih, Bang. Iya, itu dibikinnya kapan, Bang? Bikinnya itu kapan? Jadi antara Nasrani dengan ada Al-Qur'an di Al-Qur'an itu Isa dengan Tuhannya orang Nasrani itu sama orangnya. Iya, masalahnya itu dibikinnya kapan, Bang? Yesus itu dibikinnya kapan? Itu aja Bang. Kalau misalnya itu diterjemahkan Isa, dibikinnya kapan? Terjemahannya kapan? Kok patokannya terjemahan sih? 2011 Anda ini aneh, Bang. gimana Anda ini? Pantesan Anda masih jadi orang Islam. Udah dibawa dulu. Ya, saya ucapkan selamat malam ya Bang ya. Ya, terima kasih Bang. Oke, sama-sama Bang. Walaupun itulah orang-orang Islam. Pada tahun segini, namanya Isa. Ya pada tahun segitu yang nerjemahin siapa kok jadi mereka jadi rujukannya? Terjemahan itu selalu harus diupdate. Begitu loh. Namanya terjemahan. Kalau ada orang yang menerjemahkan jadi Isa, jangan itu patokannya. Kok jadi itu patokannya? Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Ini sudah jam berapa nih teman-teman? Sudah jam 10:30 malam nih teman-teman. Gimana teman-teman? Masih mau lanjut? Masih mau lanjut teman-teman? Ya. Sebenarnya kita mau lanjut lagi teman-teman. Tapi kayaknya lelah sudah melanda saya. Bagaimana teman-teman? Rehat ya? Capek loh teman-teman. Karena penonton-penonton ini maunya lanjut terus. Lanjut. Kalau saya tidak live, teman-teman. Bang, kok nggak live Bang? Kok nggak live? Kami nggak bisa tidur. Kalau Anda nggak live ini kami nggak tidur-tidur. Kami mau nonton apa? Ya masalahnya begini kan kita juga ada kegiatan-kegiatan lain. Ya kan? Kebetulan kemarin itu, atau tadi siang ya.
kami itu ada kegiatan ya seharian penuh, capek begitu. Ya, jadi rehat dulu ya teman-teman ya. Begitu teman-teman. Dan banyak juga penonton Edis TV nih teman-teman ya. Kalau saya tidak live itu mereka nuntut itu, live Bang, live. Tapi kalau giliran saya lemparkan durung-durung alias kotak kolektor, bubar. Bubar semua. Ya teman-teman ya, saya sekaligus bercanda-canda juga ya teman-teman ya gitu. Kita ini di sini ada program untuk pendirian rumah Apologet teman-teman. Jadi teman-teman kalau ada berkat berlebih bisa support di sana ya. Dan saya ucapkan saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang mensupport. Kita harapkan teman-teman akhir tahun lah ya teman-teman ya, mudah-mudahan udah ada lah rumah Apologet. Kalau udah ada rumah Apologet udah tenang lah ya, udah adem ayem, udah tenang. Karena kita sudah punya tempatnya teman-teman. Nah kita belum ada tempatnya. Jadi teman-teman sebelum saya akhiri sekali lagi ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mau mensupport pendirian. Oke kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan kembali ada Zaki. Kembali ada Zaki. Ini si Zaki ini dari dulu udah sering masuk nih. Tapi si Zaki ini sering nggak jelas. Tapi nggak apa-apa lah. Kita coba saja ya. Zaki. Oke. Ya, selamat malam saudara Zaki. Malam Edis. Ya, Zaki, dari dulu ini kamu sudah naik-naik bolak-balik. Di sini itu ada peraturannya Zaki. Kamu kalau mau naik itu menyalakan kamera. Iya. Bentar ya. Silakan, kamu nyalakan kamera. Oke, baik. Apa ceritanya? Ya, apa yang mau Anda sampaikan? Anda jangan kipas-kipasan, Zaki. Jangan ada kipas-kipas. Kalau ada kipas, di sini suaranya begini. Begini. Nah, gitu. Mikrofon di kipas-kipas. Di Aceh panas Edis. Saya dari Aceh. Panas di Aceh ini. Panas karena banyak orang Aceh yang sudah murtad meninggalkan agama Islam. Tetapi kalian tidak bisa murtad. Orang Aceh itu agamanya kuat. Agamanya kuat, iya. Tetapi kalau kamu nonton di sini beberapa bahkan kemarin itu ada orang apa itu? Gayo, Aceh Gayo, Lues itu sudah murtad. Pendi Aceh dan banyak itu kelompok-kelompok orang-orang Aceh perkumpulan yang sudah murtad. Orang murtad itu tidak berilmu dalam agama, Edis. Iya, itu klaim kamu gimana? Justru mereka yang membuat mereka keluar dari agama Islam itu adalah mereka mau memikirkan hal-hal yang simpel-simpel saja. Nggak usah berat-berat, yang simpel-simpel saja sudah membuat murtad gimana? Nggak mampu dari agama Islam itu makanya dia murtad. Kan? Apakah kamu mampu menjelaskan agama Islam itu seperti apa, masuk akalnya di mana? Ya jelaslah masuk akal, yang kami sembah itu bukan manusia. Bahas ke situ lagi. Edisnya asal dibahas seperti itu pasti menghindar. Kenapa? Oh, boleh. Ayo kita bahas itu. Kenapa asal dibahas seperti itu orang Kristen nyembah manusia pasti menghindar? Justru tema kesukaan saya itu gimana? Jadi kenapa
Kenapa dirimu tadi ngeles kok itu dibahas? Iya, masalahnya itu terlalu sering dibahas. Hampir Iya. setiap hari bahasannya memang itu. Tapi Tapi nggak dirimu apa-apa. terima. Nggak apa-apa. Kalau kamu mau bahas itu oke. Dirimu terima nggak? Sebentar dulu. Sebentar. Baik. Kita bahas itu ya. Kecilmu Baik. terima nggak? Hati kecilmu terima nggak, Adis? Oh, sangat terima, sangat terima. Sangat menerima. Cuman masalahnya kalian nyembah manusia yang sudah meninggal, mayatnya Muhammad. Gimana? Oke, sekarang begini. Kamu mau berbicara akademis ya? Baik, begini. Itu Kamu menurutmu, mengatakan- Adis. Itu menurutmu. Apakah kita bisa Menurutmu bicara kami gantian? Ya boleh, tapi kan itu menurutmu. Bahwasanya kami itu menyembah orang mati, tapi dalam agama Islam itu Enggak nggak ada, menurut Adis. saya itu, enggak menurut saya. Mau kita bahas? Bisa Anda buka dalilnya? Mau kita bahas? Boleh. Baik, baik, baik. Baik, ya teman-teman sekalian, teman-teman sekali lagi kalian harus menonton dengan tema yang sama ya, tema menyembah manusia. Karena Saya umat tidak muslim terima itu, Edi. Saya tidak terima. Kamu menyebut kami ini menyembah orang mati, saya nggak terima itu. memang Umat kalian Islam orang nggak Islam terima. itu memang penyembah orang mati, penyembah Muhammad gimana? Dalilnya mana? Jangan asal Baik. ngomong aja. Baik, sekarang kita mulai. Kamu bilang kepada saya bahwa kami orang Kristen menyembah manusia. Sekarang saya mau tanya dulu kepada kamu, apa yang kamu maksud dengan menyembah itu? Kan lari-lari Menyembah. kan ngomong. Menyembah itu bahkan bahasa Indonesia. Apa pengertian menyembah? Pengertian menyembah itu adalah kita itu menyembahkan diri, memberi ruang diri kita. Menyembahkan diri gimana? Buka KBBI. Buka KBBI, apa menyembah? Menyerahkan diri. Menyembah, menyerahkan diri. Ya, Dengar, setiap kosakata itu definisinya sudah didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, setuju? setuju. Oke, yang kita jadikan rujukan patokan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, betul? Betul. Ah, coba buka menurut KBBI apa pengertian menyembah? Menurut KBBI, Ya. menyembah itu adalah menyembah diri kepada Sang Pencipta. Itu namanya. Menyembah diri kepada Sang Pencipta ini. menyembah diri kepada Sang Pencipta. Taat dengan perintahnya. Itu Oke, menyembah, apa taat bedanya? dengan Apa perintah. bedanya makan dengan makan nasi? Gimana? Putus-putus. Memang nyari orang Muslim yang waras nih susah, teman-teman. Suaramu hilang ya di siapa? Alasan saja kamu itu. Hilang apa tadi? Saya tanya sama kamu definisi menyembah. Kamu bilang menyembah Udah, itu nggak usah adalah lari ke menyembah situ. Sang Pencipta. Dari situ otakmu Nggak usah sudah lari. nggak ada. Nggak usah lari ke situ, Edi. Dalil bahwasannya orang Islam menyembah orang mati. Itu dalilnya tadi. Itu kita nggak usah lari kemana-mana. Dalilnya itu nggak usah lari Gini, kemana-mana. Zaki, saya sarankan coba kalau kamu diskusi itu taruh dulu HP-mu yang bagus supaya kamu itu bisa fokus ke saya, nggak megang-megang HP gini-gini tanganmu begini-begini terus pegel nanti tanganmu. Taruh dulu HP-mu yang bagus, duduk yang bagus. Tapi nggak usah lari kemana-mana ya. Ini HP yang saya taruh. Nggak usah lari kemana-mana. Baik. Saya tanya sama kamu. Dalilnya. Tunjukkan dalilnya. Saya tanya sama kamu definisi menyembah dulu. Apa Nggak usah menyembah itu itu? dalil tadi. Dalil. Itu namanya debat Dalil. kusir. Kamu namanya mau ngajak debat kusir namanya. Pertama Itu tadi. artinya kamu menjadikan diskusi ini jadi diskusi debat kusir. Kamu kalau debat kayak gitu sama yang lain, jangan sama saya. Saya nggak ada debat-debat kayak begitu. Tapi Anda tadi berbicara bahwanya umat Islam itu menyembah orang mati. Iya, Saya minta karena dalil. orang Islam tidak ada yang waras otaknya, nggak tahu menyembah itu apa. Makanya saya tanya kamu menyembah itu apa? Apa Kan menyembah saya itu? bilang tadi.
Menyembah itu adalah menyerahkan diri dan taat kepada perintahnya. Nah, Dan menyerahkan menjauh- diri dan taat kepada perintahnya. Oke, sekarang saya tanya kamu, apakah kamu taat kepada perintahnya Muhammad? Lari-lari Edis. Kan lari kan kamu. Dirimu yang lari. Gimana Ini kalau kamu itu? Kalau itu dirimu bahas Edis, nanti kemana-mana, sampai ke Maluku, nanti sampai ke Papua larinya. Apakah umat muslim tidak berbuat seperti itu kepada Muhammad? Kami berbuat kepada Rasulullah itu dari utusan wahyu diperintah kepada Rasulullah. Berarti kami berbuat karena Allah Ta'ala. Iya, kamu menyembah Muhammad karena Allah, itu masalahnya. Artinya kamu menyembah Muhammad karena Allah. Gimana kamu ini? Mengerti. Apa yang saya bilang? Oke, coba kamu ada Quran nggak di situ? Kayak mana saya menjelaskan kepada dirimu biar kamu ini taubat ya? Coba kamu ambil dulu Quranmu. Ini orang para penyembah Muhammad, Islam penyembah penuhan Muhammad ini otaknya nggak waras, teman-teman. Karena mereka bahkan tidak tahu pengertian menyembah, pengertian mempertuhan, itu mereka nggak tahu. Udah kita jelasin, bilangnya kita Ya, nggak tahu. silakan buka dulu Quran surat Al-Jathiyah nomor 23. Ini tema udah berulang-ulang ini. Kamu membahas tema ini lagi. Silakan. Bentar. Orang muslim itu teman-teman, mereka tidak tahu mempertuhan, menyembah, menuhankan. Mereka nggak tahu itu. Makanya di dalam otak muslim itu menuhankan itu menganggap dia sang pencipta. Makanya umat muslim yang penting menuhankan Allah. Mau mencuri, mau berzina masuk surga. Karena menuhankan mereka tak tahu. Di dalam otak mereka itu menuhankan adalah menganggap dia pencipta alam. Jadi mau maling gak masalah. Yang penting anggap saja Allah itu pencipta alam. Itu. Bukan cuma umat muslim. Muhammad tidak mengerti arti menuhankan. Gimana? Ya silakan buka. Al-Jathiyah 23. Kamu bukanya Quran, jangan kamu buka HP-mu. Kalau HP-mu kamu buka, kamu bisa terpental. Jangan keluar dari aplikasi. Punya Al-Quran nggak? Al-Quran ini kita lagi di kosan Edis. Alasan saja. Ya sudah, kalau kamu tidak punya Al-Quran, saya sarankan kamu ambil dulu Al-Quranmu, beli dulu. Kalau tidak punya, itulah menjadi alasan kamu masih jadi orang Islam. Edis, kamu tidak usah lagi. Lari kemana-mana. Zaki, saya tidak lari kemana-mana. Saya suruh kamu ngapain? Makanya Anda buka dalil tadi bahwasanya Anda memponis. Kalau saya yang buka, dengar. Kalau saya yang membuka, nanti cuman saya yang ngerti. Kamu nggak ngerti-ngerti. Kamu cuman saya suruh hal sederhana saja. Ambil Quranmu dan buka. Kamu sanggup melaksanakan itu nggak? Kamu ini melenceng dari ini loh. Melenceng gimana sih? Saya ingin menunjukkan kepada kamu dalil bahwa umat Islam itu mempertuhan Muhammad. Umat Islam itu menuhankan manusia, bahkan menuhankan mayatnya Muhammad. Saya tunjukkan kepada kamu dalilnya di dalam Al-Quran. Kamu saya suruh buka, kamu nggak mau. Itu masalahnya. Kamu itu cepat-cepatlah bertobat. Ya sudah, kamu di bawah sana. Nanti kalau udah ada Quran naik lagi. Quran aja kamu nggak punya, mau diskusi dengan saya. Sungguh nekat yang nyata. Teman-teman sekalian, ini tema, itu memang tema favorit. Jadi sebenarnya diskusi antara Islam dan Kristen itu diskusi membahas ini loh. Menuhankan. Orang Kristen jelas menuhankan Yesus. Jelas itu. Tapi orang Islam menuhankan Muhammad. Itu sesungguhnya jelas juga. Tapi masalahnya orang Islam nggak tahu menuhankan itu apa. Beberapa senior, beberapa pendebat Muslim. Itu sudah mengakui bahwa memang orang Muslim menjadikan Muhammad sebagai robnya. Gitu loh.
Itu orang-orang pendebatnya. Bukan unyu-unyu, kroco-kroco. Nah. Ya, silakan. Ada Bang Rizal. Bang Rizal. Nih Bang Rizal nih yang kemarin bikin sakit kepala ini kalau nggak salah ini. Sorry Bang, aku lagi di luar sebentar ya. Bang Rizal, kenapa itu musik-musiknya Bang? Coba Bang, diinikan dulu Bang, musik-musiknya diamankan dulu. Makanya saya menjauh, sabar. Karena mengganggu juga. Musik itu haram Bang, kata Muhammad Bang, haram. Jadi umat muslim ini teman-teman, mereka melakukan hal-hal yang haram. Merayakan maulid Muhammad, haram. Musik-musik haram. Malah Natal malah diharamkan sama dia padahal dalilnya ada. Iya. Selamatlah ketika aku dilahirkan. Ketika aku wafat dan dibangkitkan kembali. Ada nggak ayat seperti itu di dalam Al-Quran? Terhadap Aisyah. Ada nggak? Oke. Bang, gimana? Kita kembali ke tema dulu. Tapi ada satu yang mengganjal berdasarkan statement Abang tadi malam. Kalau ada saya mengatakan yang tidak sesuai data, maka silakan di apa bahasa Abang ya. Abang nantang kan gitu kan? Lompat saya dari Monas. Ya, saya akan tunjukkan bahwa Abang sudah mengeluarkan statement Allah itu menumbalkan orang lain, tapi kenyataannya berdasarkan Al-Quran tidak terbukti. Loh, bukankah ya, Anda betul. sudah mengiyakan? Gimana sih? Betul, jadi tapi ke sini dulu Bang, ke tema dulu ini. Aku setuju bahwa siapapun yang menuhankan Muhammad itu bukan ajaran Islam. Kenapa? Karena yang saya tahu Muhammad saja disuruh taat kepada Rasulullah. Jadi kebanyakan orang Islam tidak bisa membedakan mana yang Nabi Muhammad sebagai manusia, mana yang Rasulullah. Oke. Anda mengatakan Muhammad saja disuruh taat kepada Allah, betul? Umat muslim disuruh taat nggak kepada Muhammad? Nah, oke, coba Bang, nanti kalau sudah jangan ini berisik masalahnya. Anda pergi berisik, makanya saya percuma teriak-teriak. Teman-teman, kalau mau diskusi, kalian itu di rumah. Jangan di luaran maksa diri mau diskusi. Udah berisik begitu suaranya. Saya nanti teriak-teriak capek saya. Kalian tidak dengar, percuma ya. Oke, kita kasih naik ada Syafri Al-Faiz. Syafri. Ya, Syafri, silahkan nyalakan kamera Anda. Syafri. Besok aja Bang. Sorry Bang, besok aja Bang. Karena saya di gelap-gelap ini Bang, di pasar. Oke, baik. Saya turunkan kalau seperti itu ya. Ya, sekali lagi ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang muslim ya, saya sudah mengatakan berkali-kali, kalian itu jangan berstandar ganda. Kalian itu adalah umat yang menjadikan Muhammad sebagai Tuhan. Tuhan kalian. Yang jadi masalah adalah kalian tidak mengerti menjadikan sesuatu sebagai Tuhan itu maksudnya bagaimana. Seandainya kalian mengerti apa maksud menjadikan sesuatu sebagai Tuhan atau menuhankan, kalian pasti akan manggut-manggut mengiyakan saya. Gimana? Ya? Yuk silakan. Yang mengakui bahwa Muhammad itu kalian jadikan sebagai Tuhan, kalian robkan mereka, itu bukan Islam yang unyu-unyu. Yusuf PI sudah mengiyakan. Rifa sudah mengiyakan, ketua APII
siapa Alif itu sudah mengiyakan juga. Gimana? Ya, Acong. Silakan Acong, nyalakan kamera Anda. Acong. Jangan ngambek, Acong. Jangan ngambek. Kalau sudah tidak bisa membela Muhammad, tidak bisa membela agama Islam, jangan memaksakan diri. Baik, kita turunkan si Acong ya. Ngajukan permintaan naik, dinaikkan, nggak berani, nggak bernyali. Gus Adam, ya kita sudah menunggu-nunggu ini. Kita sudah menanti-nanti Gus Adam. Tapi Gus Adam seperti yang saya katakan teman-teman ya, mereka ini kan memang dibolehkan berdusta. Akhirnya apa? Akhirnya jadi seperti itu. Ya, berdusta untuk supaya terlihat bahwa agama Islam benar begitu. Ya, memang mereka lakukan segala macam cara. Oleh kepada kaum-kaum yang mempertuhankan Muhammad ini. Ya, silakan. Jadi kalian kalau ditanya Tuhannya orang Muslim siapa? Jawab Muhammad. Nah. Ya, silakan Muhammad Ali. Nyalakan kamera Anda. Undang lagi, Bang. Baik, saya kirim undangan. Sudah? Sudah, Bang. Silakan. Nyalakan kamera Anda. Ya, saya tanya dulu nih, Bang Muhammad Ali. Anda ini seorang Muslim kah, Bang? Pasti, Bang. Muslim. Sudah lama, Bang, nonton Edis TV? Udah, Bang. Sudah berapa bulan kira-kira, Bang? Udah tahunan lah, Bang. Tahunan. Masih Islam? Alhamdulillah. Sungguh nekat yang nyata. Kok begitu, Bang? Iya, bagaimana mungkin Anda nonton Edis TV sudah tahunan, tapi Anda masih percaya agama Islam? Dari mana jalan ceritanya? Hah? Ya, jalan ceritanya ya dari sana lah, Bang. Dari dahulu kala tuh. Berarti Anda percaya bahwa setan tidur di hidungmu? Setan tidur di hidungmu. Ya, nggak tahu, Bang. Nggak nampak, Bang, soalnya, Bang. Bukan masalah nampak atau tidak nampak. Anda percaya setan tidur di hidungmu? Iya, masalahnya nggak nampak setannya. Gimana mau percaya? Ditanya apa? Dijawab Bang Ali. Bang Muhammad Ali, saya tidak nanya masalah nampak atau tidak tampaknya. Yang saya tanya, apakah Anda percaya bahwa setan itu bermalam atau tidur di hidungmu? Percaya, Bang, namanya dia kan setan, bisa aja dari mana aja kan, dari kuping. Percaya. Oke, Anda percaya bahwa namanya setan ini kan menggoda manusia juga, Bang. ya, setan tidur. Berarti Anda percaya bahwa setan tidur di lubang hidung orang Islam? Ya kalau itu nggak tahu lah, Bang, ya kan. Nggak tahu, tadi percaya, sekarang nggak tahu. Gimana? Bang, Nah, kata itu, Bang. Muhammad, Nah, ya. kata Muhammad, orang Islam itu pagi-pagi harus ambil air wudhu dan memasukkan air itu sebanyak 3 kali ke lubang hidung lalu menyemburkannya. Setuju? Setuju. Oke, kata Muhammad karena apa? Kata Muhammad karena Berarti Anda bohong ini, Anda nonton di TV sudah tahunan. Kalau tahunan pasti Anda tahu. Sebentar, ada nggak lagu ada nggak lagu Edis TV yang berhubungan dengan ada setan di hidung orang Islam? Bohong. ya saya udah sering nonton Abang, cuman kadang nonton, kadang tidak gitu. Pantesan masih Islam. Kirain nonton betulan, Bang. Ya, makanya begini, kalau Bang. sekolah, gini Bang. Kalau sekolah itu masuk pagi, kemudian pulang sampai bel pulang sekolah, betul?
Ya. Iya, nah ini Anda nonton Edis TV berarti nontonnya cuma 5 detik. Cek. Ya pantasan Anda masih Islam gimana? Tapi jarang-jarang bang. Iya, jangan Anda katakan 1 tahun kalau begitu. Apa Iya, Anda udah tahunan, melakukan penyesatan udah informasi kalau begini? Ini loh bang, nontonnya itu udah tahunan juga, cuman jarang-jarang bang gitu. Iya, Ada berarti nonton. itu namanya bukan tahunan bang, nontonnya jarang-jarang. Kalau di Ya, total jarang. jangan-jangan cuma 3 hari. Oke, Gitu, Bang, gitu. apa yang mau Anda bahas bang? Nah, itulah stop menuhankan Muhammad. Abang Oke. bilang kan? Ya. Hmm. Oke, jadi kita bicara akademis ya bang ya, bicara akademis bang. Kita nggak debat kusir. Gini bang, ada suami dan istri bertengkar. Saya kasih saja ini sederhana sekali. Ya, si istri bilang suami katanya tidak perhatian. Terus suami bilang saya udah perhatian. Jadi menurut si istri suaminya itu tidak perhatian sama dia. Menurut si suami, suaminya sudah perhatian sama istri itu. Masalahnya di mana menurut Anda itu? Masalahnya Itu sama sebenarnya dengan tema ini, Bang. Menurut kami, menurut saya, orang Islam mempertuhan Muhammad. Tapi menurut orang Islam, enggak mempertuhan Muhammad. Itu sama seperti yang saya bilang tadi. Sekarang saya tanya, Anda tahu nggak di mana titik masalahnya? ya ini soal Muhammad aja bang, nggak usah suami istri. Nah, ini Ingat, kan saya kasih perumpamaan, Bang. Oke, saya bantu Anda menjawab ya. Saya bantu Anda menjawab. Gini, masalahnya adalah sang suami dan sang istri tidak punya definisi yang sama tentang apa itu perhatian. Setuju? ya berarti sama-sama ego lah tuh berarti. Iya, bukan sama-sama ego. Sama-sama tidak memiliki definisi yang sama tentang sebuah perhatian. Menurut sang istri, perhatian itu A, B, C, D. Tapi menurut sang suami, perhatian itu E, F, G. Makanya mereka bertengkar. Menurut si istri, oh nggak perhatian. Menurut suami perhatian. Nah sama seperti ini bang. Kenapa kalian menolak dikatakan mempertuhan Muhammad? Sementara saya mengatakan kalian mempertuhan Muhammad. Karena kita tidak punya definisi yang sama tentang apa itu mentuhankan atau mempertuhan. Setuju? Oke. Nah makanya sekarang kita bahas apa itu pengertian mempertuhan. Mau nggak? Ya. Baik, ini baru diskusi enak kita. Akademis ilmiah, bukan debat kusir anak SD. Nah, coba. Ada nggak kata-kata menjadikannya Tuhan, mempertuhan, ya, menuhankan di dalam Al-Quran? Ini Muhammad kan? Tentang Muhammad kan? Jangan Muhammad dulu, kita definisi mempertuhan dulu. Mempertuhan. Ada nggak? Di Di dalam terjemahan Al-Quran. Mempertuhankan. Cuman Allah lah bang. Tiada Tuhan selain Allah. Kan, makanya mereka ini nggak ngerti mempertuhan itu apa. Pantesan orang Islam nggak sadar menjadikan Muhammad Tuhannya. Oke, abang ada Al-Quran nggak di situ? Bang Ali ada Al-Quran nggak di situ? Ada bang. Oke, boleh nggak saya bantu Bang Ali untuk menemukan kata-kata menjadikannya sebagai Tuhan? Boleh saya bantu? Gini aja bang, kita nggak usah pakai Alkitab, nggak usah pakai. Iya, itu namanya debat kusir. Karena kita sedang diskusi antara Islam dan Kristen, orang Islam menggunakan Qurannya, orang Kristen menggunakan Bible-nya. Kita itu kan kita nggak boleh menggunakan congor kita masing-masing, nanti debat kusir. Sama seperti sang suami. Ketika sang suami membuat definisi sendiri tentang apa itu perhatian, dan sang istri membuat definisi sendiri apa itu perhatian, maka mereka selama-lamanya akan nggak ketemu. Makanya untuk itu diperlukan yang namanya definisi yang independen.
Kita buka Bang, kamus gantian. KBBI, ambil kamus KBBI. Ya. Gantian dulu Bang ngomongnya Bang. Oh iya, Jangan kita harus seperti itu kalau diskusi. Suami sama istri datang ke pengadilan. Pak Hakim, suami saya nggak perhatian dengan saya. Suami bilang, Pak Hakim, saya sudah perhatian terhadap istri saya. Apa yang dilakukan hakim? Hakim akan mengambil kitab yang disebut dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perhatian adalah bla 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 bla. Itu baru yang namanya diskusi. Gimana Anda ini? Bang, ya. Oke, sekarang saya tanya, apa itu pengertian mempertuhan? Ini aja Bang, yang saya tahu tentang Islam, Muhammad itu bukan Tuhan. Ya udah dibawa dulu kalau begitu. Oke Bang, ya Bang. Gimana nih? Apakah kamu sedang berpikir bahwa saya mengatakan Muhammad itu pencipta alam? Ya berarti kamu botol. Di dalam Al-Quran itu disebutkan tentang orang-orang yang mempertuhan Isa. Orang-orang yang mempertuhan hawa nafsunya. Apakah orang-orang yang mempertuhan hawa nafsunya berpikir bahwa hawa nafsu pencipta alam semesta? Tentu tidak. Karena di dalam otakmu orang mempertuhan itu artinya menganggap dia pencipta alam. Makanya kamu botol selama-lamanya. Gimana? Dan apakah kamu mengetahui tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Apakah ada orang yang, apakah yang dimaksudkan Al-Quran itu orang yang mempertuhan hawa nafsunya itu adalah orang-orang yang berpikir bahwa hawa nafsu adalah pencipta alam semesta? Kan tentu tidak. Makanya saya ingin sadarkan kalian dulu apa definisi mempertuhan. Nekat yang nyata. Oke, silakan kita kasih naik ada sabar ya. Ayu. Oh ini kayaknya Ayu ini sudah punya janji sama saya. Si Ayu ini. Dia beberapa kali itu inbox saya teman-teman. Katanya mau naik terus mau cerita gitu tentang. Ya silakan Ayu, nyalakan kamera Anda. Halo, selamat malam. Shalom. Selamat malam juga Ayu. Silakan nyalakan kamera dulu Ayu. Hai Bang Idis. Hai juga Tunggu Ayu. sebentar. Silakan. Nyalakan kamera Anda. Boleh. Aku boleh pakai masker? Boleh. Izin ya Bang Idis. Silakan. Nyalakan kamera dulu ya. Oke. Kayaknya kita beberapa kali Halo. berbalas pesan ya. Iya, betul. Oke, apa itu pesannya coba diingatkan siapa tahu saya lupa. Tapi kamera dinyalakan, ya. Pesannya mengenai apa itu Ayu? Pesannya itu apa ya? Sebentar aku tarik nafas dulu. Aku masih kaget. Grogi. Jangan grogi, tarik nafas. Iya. Hembuskan. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan. Kayak saya kayak menuntun mau orang lahiran kayak gitu. Oke lah, silakan yuk. Oke. Mungkin banyak juga di dalam sini, mungkin masa di forum aku baru lihat Bang Idis tuh beberapa hari kemarin sih, beberapa minggu yang lalu lah. Gitu kan. Kebetulan aku dari lahir Muslim. Aku dari lahir Muslim. Kenapa? Berapa tahun jadi Muslim? Berarti 35 tahun ya usia aku. 35 tahun. Jadi Muslim berapa tahun? Dari lahir. Iya, sampai berapa tahun? Kan sekarang sudah keluar dari agama Islam kan? Sekarang aku lagi spiritual journey lebih tepatnya. Oh. Dan kebetulan, ya, dan kebetulan pas aku lagi ada di medsos TikTok ini, Bang Idis tuh muncul di beranda aku. Gitu. Jadi banyak hal
7 bulan yang lalu lah, 7 bulan lalu aku ada di titik dimana aku ngerasa kayak semua orang di hidup aku itu berubah, terus judging lebih tepatnya, karena ada hal-hal yang mereka tuh kayak meng-underestimate akan sesuatu hal. Maaf ya Bang Adis kalau aku agak sensitif sedikit. Oke. Terus Tapi begini, Saudari Ayu, berarti sekarang ini posisinya sudah keluar dari agama Islam atau masih Islam tapi sudah ragu-ragu? Sudah keluar dari agama Islam. Sudah tidak percaya lagi dengan agama Islam. Lalu sekarang ini jadi skeptis begitu atau bagaimana? Agnostik? No, tapi aku ada di titik dimana kayak di hidup aku itu amazing ketika aku kenal Tuhan Yesus. Aku ngerasain yang namanya kasih. Jadi aku kayak dirangkul walaupun mungkin aku kehilangan orang-orang yang mereka mungkin kayak menjudging, tapi yang meng-underestimate akan sesuatu. Mereka tuh berasumsi kalau aku saat ini yang aku alamin saat ini tuh seolah-olah tuh kayak karena orang, padahal mereka nggak tahu apa yang aku laluin, mereka nggak tahu banyak hal yang aku dapat yang ketika aku percaya dan aku meminta dalam namanya hanya dalam berapa detik hal itu terjadi, dan itu benar-benar terjadi di hidup aku, dan itu real Bang Adis, itu real beneran. Oke, begini Ayu, di sini itu kita tidak boleh asal-asal ngaku ya, tapi pengakuan itu dibuktikan dengan yang namanya bukti-bukti begitu. Pengakuan itu harus didukung dengan bukti-bukti. Coba begini, kalau memang dulu benar-benar sudah pernah menjadi Muslim sampai bahkan 30 tahun dan bahkan baru saja keluar dari agama Islam ya, tentu ingat seperti doa-doa ketika sholat, bacaan-bacaan sholat atau surat-surat dalam Al-Quran. Coba kami mau dengar supaya kami yakin bahwa memang benar-benar dari Muslim. Silakan ketika doa sholat, niatan sholat, coba misalnya tahiyat kah apa terserah. Karena memang kita kan sholat 5 waktu. Mungkin aku doa biasanya kita itu dalam meminta sesuatu itu kita biasanya berdoa sama Allah, semoga segala sesuatu itu berjalan dengan lancar. Biasanya doa yang sering aku ucapkan saat itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin 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 ya rabbal alamin. Muslim. Iya. Jadi gimana itu Saudari Ayu? Kok bisa akhirnya keluar dari agama Islam itu, jalan ceritanya gimana? Bolehlah berbagi kepada kita. Sebenarnya aku tuh dari zaman kuliah tuh aku kuliah di salah satu universitas Katolik di Jakarta. Lingkungan aku pun sudah banyak non-Muslim gitu, tapi aku dari SMP, SMA itu aku boarding school. Kita bilang boarding school itu Muslim. Nah, setelah itu yang tadi aku sampaikan, ketika aku ada di titik terendah saat 6 bulan lalu, tiba-tiba orang tuh yang biasanya baik sama aku, yang dia kalau ada apa-apa minta tolong sama aku, mereka tuh kayak nggak kenal gitu, kayak apa ya, pokoknya kayak gitu. Terus tiba-tiba kebetulan aku emang deket sama yang berbeda agama. Nah, kebetulan tapi dia tidak pernah memaksakan aku untuk ikut atau enggak, karena kan memang dia tahu emang aku di lingkungannya tuh lingkungan universal, maksudnya berteman dengan siapapun gitu kan. Nah, terus sampai akhirnya aku bilang sama dia, aku bertanya, ya mungkin kalau aku nonton Bang Edis juga pertanyaannya sama, kok kenapa di agama selain Muslim, Nasrani itu kita biasa menyebutnya Nasrani, itu kok Tuhannya ada 3 sih gitu kan. Pasti kan pertanyaan kita. Terus dia menjelaskan sama aku kenapa sebenarnya 3 itu, mohon kalau misalnya memang ada yang salah mohon dikoreksi ya Bang Edis. 3-nya itu adalah
kan menyebut atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sama dia memberikan contoh aku tuh yang universal, yang aku mudah untuk dimengerti gitu sama aku. Dia bilang, contohnya kita sebagai seorang anak, kenapa disebut Bapa? Kita sebagai seorang anak itu pasti kan kita akan menuruti bagaimana ayah kita. Makanya kenapa Tuhan Yesus kita menyebutkan dengan sebutan Bapa. Putra. Nah, kita sebagai putranya pun pastikan kita juga menghormati dia. Begitu pula dengan Roh Kudus. Nah, kalau untuk Roh Kudus sendiri itu dia memberikan pengertian sama aku bahwa selama kita percaya, selama kita percaya akan ada dan hanya kepada Dia, pasti kita itu selalu didampingin sama Roh Kudus apapun itu, gitu. Dan saat ini aku yakinin itu sih, walaupun kadang-kadang teman-teman tuh jadinya semua menjauh sama aku. Tapi Oke, jadi akhirnya setelah meninggalkan agama Islam, akhirnya teman-teman yang selama ini kenal sama Muslim juga mereka ya, akhirnya menjauh, kemudian menganggap Anda ini nyeleneh, menganggap Anda ini atau menghakimi Anda seperti itu, seolah-olah Anda dianggap sebagai orang yang tidak berpikir begitu, padahal mereka tidak tahu apa yang terjadi. Padahal justru Anda memikirkan hal-hal yang sangat mendalam padahal seperti itu ya. Iya. Dan ketika pertama kali aku masuk ke salah satu gereja di daerah Jakarta Pusat tuh, di situ aku pertama masuk, entah kenapa setiap aku ke gereja itu pasti Bapak Pendeta itu menceritakan hal yang sedang aku alamin gitu loh Bang Adis. Jadi kayak, kok bisa, sampai aku tanya kan, kok bisa ya? Kenapa ya? Terus hati aku bergetar, terus nggak tahu. Jadi kayak, ya itu, kayak hati gitu. Dan aku entah kenapa gitu, dan kan memang diajarkan kan harus kasih orang ketika kita disakitin, kita harus memberkati orang yang menyakiti kita, dan kita harus membalasnya dengan kebaikan gitu kan. Tetap kita harus legowo lah. Tapi yang namanya manusia kan kadang hati nggak bisa ya. Semuanya pakai proses. Iya. Berarti prosesnya sudah berapa lama ini? Dari mulai meragukan agama Islam, akhirnya sekarang sudah meninggalkan agama Islam, lalu sekarang masih on the way begitulah, spiritual journey tadi ya. Itu sudah berapa lama prosesnya? Berarti udah sekitar 8 bulan ini. 8 bulan. Ditambah lagi nggak sengaja ketemu channel Edis TV gitu ya? Iya, jadi kayak banyak hal yang mau aku tanya sih, cuman kan waktunya juga terbatas. Iya. Apa salah satu kesan begitu ketika nonton Edis TV? Sebenarnya kaget juga. Memang bukan aku berkata yang tidak baik. Memang kadang itu kita yang aku alamin secara pribadi ini, bedanya kita sebagai Muslim dan Nasrani itu, kita punya Al-Quran, tapi karena kita itu nggak bisa baca sendiri Al-Quran, karena kadang Arab dan terjemahan itu sulit untuk kita pahami. Jadi kita butuh guru, butuh ustadz untuk bisa memahami itu. Makanya kadang-kadang tuh di Muslim sendiri itu banyak faham-faham yang berbeda-beda, karena tidak mudah untuk dimengerti gitu. Kadang kita malah salah arah, kayak yang dibilang harus bisa punya istri lebih dari satu dan lain sebagainya itu. Nah, sedangkan kalau di Nasrani yang walaupun aku baru 8 bulan ini, aku setiap malam lagi belajar sebelum tidur itu untuk buka Alkitab, baca firman Tuhan sedikit demi sedikit. Nah, dari situ tuh semuanya itu tuh kayak real gitu. Oh, ternyata iya ya. Oh, ternyata jadi mudah untuk dimengerti, mudah kita memahami isinya dalam sementara kalau baca Quran yang diutamakan adalah membunyikan Arab dan merdunya ya. Ya, kalau kita mau mengerti lebih dalam pun kita harus
punya guru spiritual sendiri. Kayak dulu pun aku seperti itu. Jadi ada tahapannya, kita harus baca Iqra dulu, baru kita ada di Al-Quran. Kalau kita tidak bisa baca Iqra, otomatis kita nggak bisa baca tajwid. Salah penyebutan lafaz aja itu artinya bisa Coba. berbeda. Tapi kita pengen dengar. Coba sih lantunkan satu ayat dalam Al-Quran. Coba kami pengen dengar. Coba. Iqra apa? Coba gimana? Coba. Iqra itu kan artinya membaca ya. Coba. Yang mudah surat pendek aja kali ya. Oke, Bang. silakan. Aku coba ya. Silakan. Mohon maaf sebelumnya kalau ada yang nggak apa-apa, santai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, Sadaqallahul azim. Shadaqallah. Iya. Apa sih arti Shadaqallahul azim itu? Nah itu yang tadi aku bilang. Nggak tahu. Kadang kita di Muslim kita nggak tahu. Pokoknya kita diajarkan ketika kita saya baca. Iya. Jadi itu memang sebuah fenomena yang memang real ya, Kak Ayu ya. Karena memang orang Islam ini, saya sudah melakukan penelitian. Saya pernah membuat angket dulu sekitar tahun 2014 sampai 2015 antara itu. Itu survei itu saya lakukan pada waktu bulan puasa atau bulan Ramadan ya. Waktu itu saya membuat 100 yang saya ajukan ke pertanyaan kepada Muslim. Saya menjajaki mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama. Saya buat angket. Jadi memang hasilnya kesimpulannya adalah 98% orang Islam ketika mereka berdoa atau ketika mereka mengucapkan lafaz-lafaz bahasa Arab itu, mereka tidak tahu apa yang mereka ucapkan. Miris. Begitu. Arti misalnya ihdinas siratal mustaqim itu. Artinya apa? Saya tanya kepada muslim-muslim, 98% nggak tahu. Begitu. Jadi mereka hanya mengucapkan kata-kata atau kosakata bahasa Arab yang mereka sama sekali nggak ngerti itu apa. Tapi hebatnya itu bisa membuat mereka menangis gitu, karena dia nggak tahu itu apa. Saya masih ingat itu ya. Saya sekitar jam kalau nggak salah jam 4 atau setengah 5 sore gitu. Kan belum buka puasa itu. Nah, cuman mereka sudah pajang dagangan kan. Saya berhenti di situ, saya beli kelapa muda. Sambil saya survei, Bu, Ibu Muslim, ya. Ketika Ibu mengucapkan Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, apakah Ibu tahu artinya? Nggak tahu, tapi kan yang penting Allah tahu, kata dia. Padahal di dalam Al-Quran itu ada sebuah ayat yang berbunyi begini. Janganlah kamu sholat sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Sehingga kamu tidak mengerti apa yang kamu ucapkan. Nah, jadi saya simpulkan bahwa orang Islam ini sholat seperti orang mabuk. Dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Ada ayatnya itu. Janganlah kamu mendekati sholat sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Memang di latar belakangnya itu kan peristiwa mengenai para sahabat-sahabat yang habis menenggak miras. Begitu. Mereka mabuk begitu sambil sholat sehingga mereka ngelantur. Gitu. Kalau mereka dulu menenggak miras karena mereka tidak tahu apa yang mereka ucapkan, sekarang umat muslim tanpa menenggak miras tidak tahu apa yang mereka ucapkan. Tapi kalau dalam Kristen, Kak Ayu, di dalam agama Kristen, berdoa itu menggunakan bahasa yang kita mengerti. Ketika murid-murid datang kepada Yesus,
Murid-murid bertanya, ajarilah kami berdoa. Apakah murid-murid dengan Yesus bercakap-cakap dengan bahasa Indonesia? Tentu tidak. Mereka bercakap-cakap dengan bahasa Aram. Nah, Yesus mengajarkan doa yang sangat terkenal, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, dan seterusnya, dan seterusnya. Apakah orang Kristen lalu berakal pendek seperti banyak orang-orang Muslim yang harus berdoa pakai bahasa Aram? Kan tidak. Ada sebuah hadis berbunyi begini. Hadis itu, walaupun saya percaya hadis itu hadis palsu juga. Ya, saya percaya banyak hadis itu palsu semua. Gini, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Itu ucapan Muhammad. Dijadikan landasan oleh orang-orang Muslim untuk sholat seperti Muhammad sholat. Tapi logika orang Muslim gak jalan. Muhammad kan sholatnya pakai bahasa Arab. Ya jelaslah dia pakai bahasa Arab, masa pakai bahasa Indonesia. Sama seperti Yesus ketika mengajarkan mereka berdoa. Pasti Yesus menyuruhnya mengajarkan dalam bahasa Aram. Karena lawan bicaranya berbahasa Aram. Seperti Muhammad ketika mengatakan, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Lawan bicaranya pasti orang Arab juga. Dan pasti Muhammad tidak sedang berbicara bahasa. Muhammad saja sholat pakai bahasanya dia sendiri. Kenapa orang Islam sholat pakai bahasa Arab? Kenapa nggak sekalian tinggal di Arab juga? Lalu yang jadi masalah juga, coba tentunya ini mungkin Kak Ayu juga masih ingat ini. Tahiyat. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Ada nggak ngucap begitu? Iya, at-tahiyat. Coba at-tahiyat, coba. Coba at-tahiyatul apa? Coba ingat nggak? Aku coba ya. Ya silakan. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi ada kata-kata assalamu alaika ya ayyuhan nabiyyu, betul? Iya, betul. Apa itu arti assalamu alaika ya ayyuhan nabiyyu? Kalau nggak salah ya, tapi aku takut salah. Kalau nggak salah memberikan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan, artinya terjemahan dari assalamu alaika. Kurang tahu. Menurut Nah, Bang Edis kan, tahu. seperti saya bilang, orang Muslim dulu, makanya dulu belum tahu. Ya, gini, banyak orang Islam bahkan tidak tahu arti assalamualaikum. Makanya saya kalau ngelihat nonton film-film sidul anak sekolah, mereka ucapkan assalamualaikum sambil marah-marah. Belum. Loh, arti assalamualaikum itu sangat baik loh. Arti assalamualaikum itu artinya damai sejahtera atas kamu, turun atas kamu. Itu artinya. Assalamualaikum. Keselamatan datang atau turun atas kamu. Kepada kamu. Nah kalau kum itu jamak. Kamu tapi jamak. Artinya kalau bahasa Indonesia kalian. Kalau assalamualaikum berarti lawan bicara kita itu bukan satu. Tapi banyak orang. Artinya keselamatan atas kamu-kamu sekalian. Tapi kalau assalamu alaika itu satu orang. Kamu tapi kamunya satu orang. Nah jadi assalamu alaika ya ayuhan nabiyyu artinya keselamatan atas engkau wahai nabi. Jadi ketika orang muslim sholat mereka mengucapkan assalamu alaika ya ayuhan nabiyyu. Keselamatan atas engkau wahai nabi. Bayangin, apakah Muhammad ketika dia sholat dia ngucapin kayak begitu? Coba kita pakai logika kita. Muhammad tadi mengatakan kan, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Pertanyaannya, apakah Muhammad sholat mengucapkan assalamualaikum ya ayuhan nabiyyu? Pasti tidak. Bagaimana mungkin Muhammad mengucapkan kepada dirinya sendiri? Salam sejahtera kepada engkau wahai Muhammad. Muhammad yang mana? Coba bayangkan. Apakah Muhammad juga mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad? Apakah Muhammad ngomong begitu? Ya Allah, limpahkanlah keselamatan atas Muhammad dan keluarganya.
Gak mungkin. Bagaimana Muhammad ngomong gitu menyalam dirinya sendiri? Jadi akhirnya memang setelah saya pelajari, setelah saya dalami agama Islam itu, memang saya kan pernah membuat satu tema. Jika kita sungguh-sungguh memperdalam agama Islam, betul-betul mempelajarinya dengan seksama, maka tidak mungkin seseorang itu akan percaya terhadap agama Islam. Gak mungkin. Makanya saya simpulkan, orang yang masih percaya agama Islam, itu orang yang gak pernah belajar agama Islam. Seperti itu. Ya artinya banyak hal lah ya yang perlu Ayu ketahui supaya betul-betul. Saya melihat ini, tapi sudah betul-betul mantap ya meninggalkan agama Islam ya? Ya, seperti Mantap. itu. Mantap. Ya. Ya mungkin apalagi yang mau disampaikan oleh Ayu Kuyai ya. Tidak ada sih Bang Idis, aku lebih nonton Bang Idis aja untuk bisa tahu lebih banyak tentang agama Kristen. Itu aja. Oke. Ya belajar ya. Itu biasanya tugas-tugas bapak-bapak gembala ya, pemimpin-pemimpin di gereja begitu. Biasanya bapak-bapak gembala itu ada programnya, di situ ada pendalaman Alkitab namanya. Jadi belajar Bible seperti itu. Ya itu tugas bapak-bapak gereja. Kalau tugas saya menyembuhkan orang dari mempertuhan Muhammad. Nah, tugasnya masing-masing. Tugas saya menyembuhkan orang dari seperti itu. Kalau dia sudah waras, sudah sembuh, silakan datang ke gereja terdekat. Seperti itu. Aku boleh tanya sedikit? Boleh, silakan. Ya. Aku mau tanya, kan beberapa 2 minggu, 3 minggu inilah aku ngeliat Bang Idis. Temanya itu kan selalu mengatakan bahwa Muslim itu menuhankan Muhammad. Karena kan aku nggak tahu yang sebelum-sebelumnya seperti apa. Nah, yang mau aku tanya adalah dasarnya Bang Idis membuat statement kalau Muslim itu menuhankan Muhammad. Mungkin yang teman-teman lain yang sudah pernah gabung sama Bang Idis sudah nonton lama sudah tahu. Tapi kalau aku kan baru, aku mau tahu aja sih. Boleh? Boleh. Jadi pertama-tama kita harus tahu definisi mempertuhan dulu. Banyak orang salah mengira mempertuhan itu artinya menganggap dia Tuhan pencipta alam. Bukan itu definisi mempertuhan. Tidak ada satupun definisi mempertuhan yang demikian itu. Definisi mempertuhan adalah menjadikan sesuatu itu sebagai sosok yang mengendalikan diri kita, menguasai diri kita, mengontrol diri kita, sehingga kita melakukan apapun yang dia mau. Saya kasih contoh. Dasarnya adalah surat At-Taubah ayat 31. Kemudian surat Al-Jathiyah ayat 23. Apa dikatakan dalam surat Al-Jathiyah nomor 23? Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Apakah orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan melantik hawa nafsunya sebagai pencipta alam? Tidak. Menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan artinya menundukkan diri, membuat diri kita dikuasai, dikendalikan oleh sang hawa nafsu tersebut. Sehingga hidup seseorang tersebut menuruti atau dikendalikan oleh hawa nafsunya. Saya kasih contoh. Misalnya, ketika hawa nafsu menguasai seseorang, taruh misalnya nama orang tersebut Angelina Sondak. Angelina Sondak lagi. Misalnya, hawa nafsu itu menguasai Angelina Sondak. Hei, Angelina Sondak. Korupsi. Ambil uang itu. Enak itu uang itu. Enak. Diturutinya. Dia ambil uang itu. Dia ambil untuk kebutuhan dia pribadi. Kemudian ketika hawa nafsu menguasai seseorang. Hei, coba itu seseorang itu. Hilangkan bisnisnya. Rusak bisnisnya. Ketika seseorang dikendalikan oleh hawa nafsu, dikontrol oleh hawa nafsu, dikuasai oleh hawa nafsu, menurut Al-Quran, ini bukan menurut saya, menurut Al-Quran, orang tersebut telah menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhannya. Nah, di dalam surat At-Taubah ayat 31 juga begitu. Mereka menjadikan alim ulama,
dan rahib-rahib sebagai Tuhan. Ada juga. Nah, menurut penjelasan Muhammad, bagaimana cara mereka menuhankan alim ulamanya? Mereka lebih mentaati, lebih patuh, lebih dikuasai oleh oleh ulama itu ketimbang kepada Allah. Contoh, Allah bilang, "Hei kaum muslimin, darah itu halal, jangan dikonsumsi." Lalu para ulama bilang, "Hei kaum muslimin, darah itu boleh dikonsumsi." Ketika Allah bilang darah itu haram, jangan dikonsumsi. Dan ketika ulama bilang darah itu boleh dikonsumsi. Ketika orang lebih taat, lebih patuh kepada ulama. Menurut Muhammad dalam penjelasan ayat itu, mereka telah mempertuhan alim ulama tersebut. Jadi mempertuhan adalah perbuatan membuat diri kita dikendalikan, dikuasai, dikontrol penuh oleh sesuatu itu. Makanya ada orang mempertuhan setan, menjadikan setan sebagai Tuhannya. Ada orang mempertuhan hawa nafsu, ada orang mempertuhankan ulama. Dengan cara mereka menyerahkan kepatuhan, ketundukan kepada setan. Dengan cara mereka menyerahkan ketundukan dan kepatuhan kepada hawa nafsu. Itu yang dimaksud mempertuhankan, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Bible. Nah, sebagai orang Kristen, wajibkah kita mempertuhan Yesus? Iya. Mempertuhan Yesus itu artinya membuat Yesus sebagai sesosok atau seorang yang mengendalikan kita. Sebagai satu entitas yang menguasai atau memerintah di hati kita. Makanya maksud menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu artinya supaya Yesus itu berkuasa, bertahta di hati seseorang. Ketika Yesus berkuasa, bertahta di hati seseorang, dia akan melakukan kemauan Yesus. Ya, Yesus memerintahkan, jangan begini, jangan mencuri, jangan begitu, jangan begitu. Nah, ketika itu kita taati, artinya kita menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Nah, Muslim itu menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya. Kalau Muhammad tidak dijadikan Tuhan, mana mungkin umat Muslim mau minum-minumin kencing onta? Yang membuat Muslim mau minum kencing onta itu adalah karena Muhammad bertahta, menguasai diri dia. Ada Muhammad memerintah di hati dia. Seandainya di hati ini ada tahta, Muhammad tuh lagi duduk. Dia megang tongkat kekuasaan. Hei kaum muslimin, pergi ke Arab sana, ciumin batu, berangkat muslim. Dan itu ada perintahnya di dalam Al-Quran. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maksudnya Muhammad, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Barang siapa, Muhammad berkata dalam hadis, siapa yang taat kepadaku, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Dan itu diakui oleh orang-orang Muslim. Para pendebat, lawan-lawan saya diskusi, bahkan Yusuf PI itu mengakui Muhammad itu dijadikan Rob oleh umat Muslim. Dijadikan Tuhan. Makanya saya bilang umat Islam itu menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya. Bukan berarti saya katakan umat Muslim menjadikan Muhammad sebagai sang pencipta. Tidak, itu orang yang salah paham. Gitu. Saya kasih contoh nih, pendebat-pendebat Muslim yang sudah mengaku itu. Perhatikan. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Jadi dua Robnya umat muslim itu, Allah dan Muhammad. Yang dijadikan Rob itu Allah dan Muhammad. Yang harus umat muslim menyerahkan kepatuhan dan ketundukan itu kepada dua sosok. Kepada Allah dan juga kepada Muhammad. Begitu. Nah, kemudian apakah Yusuf PI juga mengakui itu? Iya. Tasik Ngaji mengaku itu? Iya. Ini muslim-muslim kelas-kelas berat ini yang mengakui. Nih, pengakuan Tasik Ngaji. Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan.
Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Ini namanya tasawuf. Nah. Kemudian pengakuan Yusuf PI, perhatikan. Untuk Edis bahwa PI mengakui 2 Rob ya. Untuk Edis. Bukan untuk semuanya. Lain halnya saya menyampaikan di forum ceramah, forum resmi ceramah ya, atau dari permintaan MUI kan kayak gitu ya, bahwa di Islam ada 2 rob ya, baru itu untuk konsumsi publik atau Iya. Yusuf PI mengakui juga itu. Muslim itu punya 2 rob, Allah dan Muhammad. Begitu. Jadi umat Muslim tidak mungkin bisa patuh tunduk sama Allah tanpa patuh tunduk sama Muhammad. Bagaimana caranya taat sama Allah? Nggak bisa, harus taat sama Muhammad dulu. Gitu. Jadi ketika iblis atau setan mengendalikan seseorang, orang tersebut patuh, taat, tunduk, tahluk kepada iblis itu. Menurut bahasa Al-Quran, menurut bahasa Bible, itu orang yang menjadikan setan sebagai Tuhannya. Gitu. Oke, seperti itu. Kak Ayu? Iya. Oke. Ya, jadi butuh belajar lah. Itu proses belajar ya. Jadi karena banyak orang itu sudah cenderung salah pengertian tentang sebuah definisi. Karena banyak orang itu tidak bisa lagi mendefinisikan sesuatu sesuai dengan pengertian yang sebenarnya. Saya kasih contoh misalnya kata ibadah. Ibadah itu menurut kebanyakan orang artinya pergi ke suatu tempat. Kamu ibadah nggak hari ini? Kamu berangkat ibadah nggak hari ini? Karena pengertian ibadah menurut kebanyakan manusia adalah pergi ke satu tempat terus melakukan kegiatan tertentu. Padahal bukan itu pengertian ibadah. Itu salah satu juga bentuk ibadah, tapi pengertian ibadah itu bukan itu. Ibadah itu berasal dari kata abada. Abdu kata dasarnya, abd. Hamba, penghambaan diri. Bagaimana mungkin Anda bertanya, apakah Anda hari ini ingin menghambakan diri? Itu pertanyaannya sudah salah. Besar. Iya, Terlalu kasar. Iya, jadi sebenarnya penghambaan diri itu dilakukan 24 jam nonstop. Dari mulai bangun pagi ke bangun pagi lagi. Jadi hari ini kita tutup ibadah kita, itu sebenarnya sudah kata-kata yang salah. Karena pengertian ibadah adalah melakukan ritual kegiatan tertentu. Itu. Gitu. Makanya kita itu kadang-kadang harus melawan definisi-definisi yang sudah sudah kadung salah di masyarakat. Begitu. Oke, begitu ya. Kak Ayu, atau ada yang mau disampaikan lagi? Oh, ngomong-ngomong, ini berarti belum Aku kirim pesan lagi. Oke. Ngomong-ngomong berarti ini mau menikah dengan Belum seorang apa? Kristen. Belum tahu. Belum tahu. Baiklah, mungkin dia tidak mau menjawab itu. Enggak apa-apa lah, itu pertanyaan yang pribadi mungkin. Oke lah, enggak apa-apa ya. Semoga semakin ke depannya nanti semakin Ayu mendapat pencerahan seperti itu. Banyak belajar. Oke, hanya begitu? Terima kasih. Sama-sama Kak Ayu. Saya turunkan Kak Ayu ya. Oke, dadah. Saya turunkan ya. Ya, teman-teman ya. Banyak sebenarnya yang janjian begitu. Bang, saya bisa nggak Bang? Kesaksian Bang. Ini saya ini dari Muslim dan lain sebagainya. Tapi kita tes dulu. Dan dia tadi sudah kita tes dan kita betul-betul tahu bahwa dia memang benar-benar dari Muslim ya. Muslimah gitu. Oke, kita...